persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak akan ku menghampirimu,
Shalom semuanya. Puji syukur hari ini saya Putri Ayu bersama Bapak Ibu semua teman-teman yang sedang bergabung di ibadah Pekan Suci Paskah. Hari ini kita bersama-sama mengucap syukur melalui ibadah malam hari ini. Sang Juru Selamat telah menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita semuanya. Kita semua hari ini memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal, kita menjadi ciptaan baru. Itu semua karena Allah kita yang begitu baik. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kami percaya kuasa Yesus yang bekerja, lawat secara khusus Tuhan, lawat secara pribadi. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Lawat Tuhan kami semua, dan nama Yesus Hamasiah dimuliakan. Haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita membahas tentang kuasa darah Yesus. Kekuatan darah Yesus. Darah bisa tentang nyawa, nyawa bisa tentang kehidupan. Artinya pada itu kita berdoa dengan berkata, dengan iman dan percaya darah Yesus. Maka kita mengucapkan kuasa, yaitu darah dan kehidupan Kristus sendiri. Yaitu nyawa Yesus sendiri. Nah, darahnya menyucikan kita, darahnya menyembuhkan kita. Dan darahnya pula yang membebaskan kita dari kegelapan. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, dikatakan mereka orang percaya mengalahkan dia. Dia ini bisa tentang iblis. Dengan apa darah? Dikatakan dengan darah Yesus. Nah, dia di sini ada iblis, rajanya para setan. Jadi iblis saja kalahnya dengan kuasa darah Yesus. Nah, saya belajar tentang kuasa darah Yesus dalam pengalaman pribadi, dalam pelayanan. Di situ saya melihat bahwa darah Yesus yang membebaskan kita dari kegelapan. Saya banyak belajar hal pada waktu pelayanan praktek di daerah-daerah di pedalaman. Suatu kali saya pernah pelayanan ada di Kalimantan, saya masih ingat. Nah, pada waktu di Kalimantan itu saya diutus, saya kira itu di kota, tidak tahunya ada di pedalaman, itu di Kalimantan Barat. Di situ orang itu masih tinggal di atas pohon, dan itu kayak panggung-panggung gitu. Dan saya masih ingat itu tahun 93-94, kira-kira tahun itu. Nah, waktu itu, saya masih ingat waktu itu saya berdoa di tempat kebaktian, dan di situ jemaat itu hanya tinggal satu. Di situ saya di gereja berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi tempat ini, darah Yesus berkati tempat ini. Setelah itu saya tidur di tempat jemaat. Rumahnya panggung kayu semua. Saya masih ingat tidak ada bantal, saya hanya tidur pakai rangsel gitu kepala saya. Nah, waktu itu saya berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Waktu saya berdoa, saya kasih minyak urapan. Minyak urapan itu ada gunanya saudara, bukan sekedar minyak biasa asal aja kita ngasih. Tapi ada gunanya, itu ada kuasa di dalamnya adalah. Apa yang terjadi? Setelah itu saya berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Tiba-tiba ada mandau terbang. Plong, 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 plong. Mandau itu tidak bisa masuk ke dalam tempat saya tinggal. Nah, dan saya lihat minyak-minyak yang urapan yang saya kasih di pintu dan jendela berubah keluar api. Dan apa yang terjadi? Mandaunya terbang, tidak bisa masuk. Waktu itu langsung saya berdoa, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Langsung saya itu juga
mandonya langsung terpental. Nah, besok malamnya dikirim lagi. Besok malamnya dikirim lagi, di situ saya lihat ada guci-guci berterbangan. Saya doa, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Apa yang terjadi? Gucinya semua jatuh. Pada waktu guci-guci itu jatuh. Nah, saya lihat minyak urapan, saya oleskan di pintu-pintu dan jendela, keluar api semua. Jadi minyak urapan itu adalah benteng Tuhan. Ada gunanya kita menggunakan minyak urapan di rumah kita. Nah, apa yang terjadi saudara? Saya masih ingat hari Minggu, waktu kebaktian tiba-tiba banyak orang datang. Saya kaget apakah mereka kebaktian mau ikut. Karena kemarin jemaat hanya satu. Nah, di situ saya lihat mangkok merah berjalan. Tidak taunya kepala adat, kepala suku datang. Waktu berhadapan dengan saya berdoa satu. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Waktu saya doa, darah Yesus hancurkan mantra. Kepala suku, kepala adat jatuh rebah. Dan satu kampung itu bertobat semua. Di situ sampai membaptis setiap hari 15-20 orang, setiap hari. Selama 1 bulan. Banyak yang bertobat. Dari kampung sini, kampung sana. Hanya dengan apa? Hanya dengan percaya dan berdoa. Di dalam darahnya ada kuasa. Di dalam darahnya ada kebebasan. Di dalam darahnya ada kesembuhan. Di dalam darahnya ada mujizat. Dalam darahnya ada kemenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini pengalaman hidup saya tentang kuasa kekuatan darah Yesus. Nah, saudara, suatu kali saya diminta KKR ada Tunjungan Plaza. Waktu diminta di Tunjungan Plaza di TP, lantai bawah itu digunakan nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Dan lantai atas kami gunakan KKR kelepasan. Jadi di lantai bawah itu nuansa supranatural, di lantai atas digunakan KKR kelepasan. Nah, di bawah itu dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua ke lantai atas. Karena ada tulisan mantan dukun santet Daud Tony. Apa yang terjadi? Waktu KKR itu saudara, dukun dan pasiennya datang. Nah itu KKR yang paling kacau yang pernah saya alami dalam hidup saya. Saya diminta untuk khotbah hari pertama KKR. Saya lihat depan ada yang jual beli jimat, dukun-dukun. Saya berdoa. Doanya apa saudara? Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Darah Yesus lindungi aku. Apa yang terjadi? Saya ada di mimbar, saya berkhotbah. Saya disantet berapa kali. Ada paku jarum berterbangan. Dan waktu itu saudara tidak ada satu pun yang kena. Dan hari itu bertobat 200 lebih orang bertobat di Tunjungan Plaza itu. Waktu itu saudara. Nah di situ saya baru memahami dan mengerti. Doa yang penting adalah percaya. Ingat saudara. Doa, percaya dan beriman. Ingat saudara. Doa, percaya dan beriman. Nah saudara, di dalam doa pelepasan pengusiran setan, ada satu hal yang harus saudara pelajari dan mengerti. Ada yang namanya itu serangan balik. Ada yang tanya sama saya, Pak adakah serangan balik? Ada. Saya mau tanya di antara saudara, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti kita semua pernah berbuat dosa dan pasti ada celah dosa. Baik perbuatan, perkataan maupun pikiran. Nah, waktu doa pelepasan, di situ pengusiran, saya selalu berdoa apa? Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Kenapa saya selalu doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku dan darah Yesus bentengi aku? Karena ada suatu pelajaran yang membuat saya mengerti dan memahami. Mengerti, memahami. Nah, bagaimana tentang doa pengusiran setan harus ada benteng darah Yesus dan disucikan dengan darah Yesus. Karena kita semua pasti ada namanya celah dosa.
Nah, suatu kali di kampung yang ada di Solo, saya masih ingat, ada seorang bapak yang kerasukan. Dan kerasukannya tidak tanggung-tanggung, bawa celurit gini-gini. Nah, ada berapa hamba Tuhan mendoakan, semua kena namanya itu serangan balik. Kenapa serangan balik? Yang kerasukan ini memberitahu dosa-dosanya dan menyerang yang mendoakan. Jadi ingat saudara, kita semua pasti ada celah dosa. Baik pikiran, hati maupun perbuatan. Nah, saya pun juga ada dosa dan kesalahan. Itu pasti saudara. Nah, waktu saya diminta ke sana, saya doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Waktu saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku, darah Yesus bentengi aku. Ingat saudara, kita semua pasti ada dosa. Kita semua pasti ada celah. Nah, waktu itu saya berdoa, saya berkhotbah saudara. Berkhotbah, nah saya pelayanan di tempat orang yang kerasukan bawa celurit itu lari-lari gini. Saya datangin, waktu dia membawa celurit, saya doa. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Baru saya doa pengisian roh. Demi nama Yesus, roh setan keluar. Langsung celuritnya terpental, dia bertobat. Kenapa? Tidak ada serangan balik pada waktu saya doa pengisian roh. Karena darah Yesus sudah menghapuskan, menyucikan segala celah dosa. Jadi saya sarankan kepada saudara semua yang terlibat dalam doa pengusiran setan, doa dalam pengusiran roh, saudara harus berdoa, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus bentengi aku. Itu supaya tidak ada yang namanya serangan balik. Ingat saudara. Supaya tidak terjadi namanya serangan balik. Sudah yang kasih dalam Tuhan, dan darah Yesus pula, ingat saudara, untuk menyucikan, mematahkan kutuk. Jadi darah Yesus ini penting untuk saudara ketahui, bahwa darah Yesus mematahkan dan membatalkan segala kutuk. Ada yang sering tanya sama saya tentang doa pelepasan. Pak, apakah doa pelepasan itu harus dengan pendeta? Saya katakan tidak harus. Karena semua itu dari iman dan kembali ke iman. Ingat saudara, dari iman kembali ke iman. Nah, dari iman kembali ke iman. Ada satu kasus, orang bertanya sama saya, bisa enggak kami sendiri tanpa Bapak? Pasti bisa. Gimana cara doanya? Saya ajarkan cara doanya. Saya selalu dengan doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Ingat saudara, dalam doa pengusiran roh, doa pelepasan, itu tidak tergantung yang mendoakan, bukan. Tetapi dia sendiri harus mau bebas. Sekalipun didoain pendeta 100 sampai ludah habis. Bila perlu sampai busa gitu. Manifestasi gini-gini. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau bebas dan tidak mau lepas, tidak ada gunanya juga. Karena ingat saudara, dari iman kembali ke iman. Dari iman kembali ke iman. Nah, makanya dalam pengusiran setan atau pegang jimat, saya selalu mengajarkan doa darah Yesus. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bebaskan aku. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bentengi aku. Pertama, kalau orang tersebut punya jimat, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Artinya tubuhmu disucikan oleh darah Yesus. Tubuhmu adalah bait Elohim, bait Tuhan. Di mana roh Elohim ada dalam diri saudara. Waktu darah Yesus menyucikan tubuh jiwa rohmu. Waktu itu darah Yesus membentengimu.
Darah Yesus menguduskan, menghancurkan kutuk, membatalkan kutuk. Maka roh itu, setan itu keluar. Jadi perlu saudara tahu, di dalam doa pengusiran setan, pendeta hamba Tuhan hanya membantu. Ingat saudara, pendeta atau hamba Tuhan itu hanya membantu. Pendeta hamba Tuhan hanya membantu. Tetapi ingat saudara, lepas dari itu tergantung diri orang tersebut. Jadi sifatnya pendeta hamba Tuhan hanya membantu. Tetapi untuk bebas dan tidaknya tergantung dia sendiri. Ingat saudara, kalau engkau percaya dengan kuasa darah Yesus, imanmu tidak sia-sia dan engkau tidak dipermalukan. Kenapa? Karena darah Yesuslah yang mengalahkan iblis. Darah Yesuslah yang mematahkan kutuk. Dan darah Yesuslah yang membebaskan hidup kita. Dan darah Yesuslah yang menyembuhkan kita. Jadi kalau saudara ada yang terlibat kuasa gelap dan mau dibebaskan, engkau bisa doa sendiri. Tanpa bantuan pendeta atau hamba Tuhan, termasuk tanpa saya. Saudara pasti bisa. Kenapa? Tergantung imanmu. Dari iman kembali ke iman. Jadi saudara, ada yang tanya sama saya, bagaimana untuk tahun 2022 dan 2023? Saudara, tahun 2021 setan bekerja lewat roh intimidasi dan ketakutan. Lu udah tahu, orang takut bisa stres, depresi, mati, betul? Kenapa? Asam lambung naik, menekan jantung. Makanya dalam hidup kita ini harus kita punya konsep satu. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita mati, berangkat. Kalau belum waktunya mati, walaupun jatuh dari pesawat, diberondong peluru berulang-ulang kali, tidak mati, hanya setengah. Hanya setengah. Karena belum waktunya. Nah, tentang corona, ada cerita saudara. Ini kisah nyata. Saya lihat semua harus kembali ke kita. Yaitu percaya dalam pelindungan darah Yesus dan percaya kuasa nama Yesus. Dan jangan panik atau takut. Negatif atau positif. Puji Tuhan, saya tidak pernah positif. Saya selalu negatif. Suatu kali, ini kisah nyata ini. Saya diminta untuk pelayanan di Surabaya. Di gereja. Untuk live streaming. Oke. Drivernya Surabaya jemput saya. Pada waktu jemput saya, satu mobil. Satu mobil, otomatis kalau kita di mobil, tidak mungkin kita pakai masker terus, betul? Ya, kita lepas masker gini. Masker. Nah, ini naik jalan tol itu. Tol sudah sampai Ngawi, 1 jam. Drivernya, sopir ngomong ini, Pak, sebenarnya saya ini sudah diisolasi mandiri. Tapi pendeta nyuruh saya jemput Bapak. Loh, saya tanya, pendetamu tahu enggak kamu corona? Enggak. Lah kamu enggak ngomong kalau kena corona? Enggak. Karena diperintahkan jemput, saya jemput. Ini satu mobil saudara. Dan sudah di jalan tol. Kan enggak mungkin saya keluar, sing jemput siapa? Betul? 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 Udah dalam mobil, 1 jam. Di jalan tol. Lepas masker. Mau lari kemana? Enggak mungkin kan saya keluar mobil, siapa yang jemput? Karena di tol. Tapi saya enggak takut, enggak panik. Karena saya punya konsep satu. Kalau belum waktunya Tuhan panggil saya mati, dia akan mati. Kalau Tuhan udah panggil saya mati, mati. Entah bagaimana saya matilah pokoknya. Saya santai aja udah. Udah pasrah udah. Gimana lagi udah satu mobil ya. Sampai ke Surabaya, saya ngomong sama teman saya,
Gimana sih ngirim orang, orang diisolasi kok dikirim ke sini. Nah setelah itu, besok dites, negatif. Nah, saya enggak panik, saya enggak takut. Ingat, sekali saudara positif, jangan mau diintimidasi setan. Engkau harus percaya darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan. Ada lagi saudara, ini kejadian, saya sering itu. Makanya tahun ini, tahun lalu kan saya memberitahu pada saudara semua. Tahun 2021, saya memberitahu tentang malaikat maut. Dan tahun 2022, saya berkata, belajar normal. Waktu itu saya ngomong, berdoalah bulan Februari, Omikron datang, betul? Tahun lalu saya sudah beritahu, bahwa kita doa untuk Februari, dan ingat, tahun ini selama 5 tahun kita akan inflasi. Kita masuk inflasi selama 5 tahun. Jadi saudara, sekarang sudah semua terasa. Minyak goreng, cabai, sayur, tempe, kedelai. Semua naik. Tahun ini ada tahun inflasi. Dan inflasi sampai berapa lama? Selama 5 tahun. Ingat saudara, kita semua akan mengalami inflasi selama 5 tahun. Nah, makanya dari tahun lalu saya selalu berkata beli tanah dan berkebun. Karena harga bahan-bahan akan naik. Maka semua harus disiapkan. Makanya saya pelihara sapi, pelihara ayam, berkebun. Untuk mempersiapkan hari kesusahan itu saya sambut. Karena kita tidak bisa lari dari situ. Harus kita hadapi dan kita jalani. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita harus bisa untuk maju ke depan. Nah di situ saudara, saya 2021 berkata bahwa tahun 2022 belajar normal. Artinya kita semua akan belajar normal untuk menuju normal. Hidup berdampingan dengan corona. Arti 2023, setitik terang datang. Artinya kita semua adaptasi untuk normal. Dari berapa tahun yang lalu saya sudah bahkan 2023, setitik terang datang. Ingat saudara, setitik terang datang. 2023 saya khotbah setitik terang datang. Setitik terang. Setitik terang datang. Artinya kita semua adaptasi kembali normal. Dan corona ini akan bermutasi terus selama 5 tahun. Jadi ingat saudara, corona ini akan bermutasi terus selama 5 tahun. Dimulai tahun 2020. Dan 5 tahun puncaknya adalah error. Pandemi menjadi endemi. Dan sekarang sudah menuju itu. Saudara. Tapi mutasin terus. Omikron, Deltakron, nah, setelah itu ada lagi Megatron. Nanti setelah Megatron apa lagi? Polytron. Jadi semua tron semua nanti itu. Nah, karena apa? Nanti Optimus Rap. Macam-macam nanti dah nama-namanya. Karena ingat, akan bermutasi terus selama 5 tahun. Di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, kasusnya menjadi kasus virus biasa, flu biasa. Kenapa? Karena semua orang pernah kena atau pernah divaksin. Kita berdampingan selama ini 10 tahun. Sampai kasus jadi biasa. Jadi yang disebut belajar normal adalah menuju normal. Jadi tahun depan kita adaptasi untuk normal. Berdampingan dengan corona. Itu artinya setitik terang datang.
Nah, kapan Indonesia akan dipulihkan Tuhan? Nah, ekonomi semua akan dipulihkan itu 2035. 2035 baru terjadi pemulihan ekonomi semuanya. Jadi waktunya masih panjang. Jadi saudara, makanya dari tahun lalu saya selalu khotbah emas dan tanah. Sekarang emas sudah naik. Yang belum naik emas Jawa. Emas naik. Dan ingat, tahun ini inflasi terus sampai 5 tahun. Berarti sekarang tahun 2022. Berarti 5 tahun itu kapan saudara? Ingat 5 tahun. Hitung aja, 2027. Itu inflasi terus. 2027 sampean. Nah, jadi saudara, makanya saya tahun lalu selalu berkata, beli tanah dan beli emas. Karena kita akan menghadapi inflasi itu. Dan kita tidak mau harus menghadapi dan tidak bisa lari. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Hanya bisa berhenti dan ada 2 pilihan. Mau maju atau berhenti. Kalau saya ambil keputusan, maju. Walaupun celah hanya setitik jalan. Kita harus hadapi dan saudara harus siap. 2022. 2023 kita semua adaptasi normal. Adaptasi untuk normal. Hidup berdampingan dengan corona setitik terang datang. Dan kita siap inflasi. Jadi saran saya, pegang rupiah secukupnya. Setelah itu banyak investasi tanah, emas. Intinya yang investasi yang pasti safe haven. Untuk keamanan saudara. Waktu perlu dijual emas. Tapi emas sekarang udah naik. Tanah. Karena apa? Karena kita akan mengalami inflasi terus selama 5 tahun. Dan tahun lalu saya selalu berkhotbah, jangan tambang. Kalau utang jangan nambah. Kenapa? Karena bunga bank akan naik. Akan naik. Ikut laju inflasi. Jadi saudara, saya khotbah hari ini memberitahu pada saudara. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita hanya ada 2 pilihan. Berhenti menyerah pada nasib. Atau kedua, maju. Dan pasti Tuhan menyertai. Keputusan kita satu, maju. Kita pasti maju. Kita tidak boleh berhenti menyerah pada nasib. Jalan, maju. Ingat saudara, kita semua akan mengalami. Harga-harga akan naik. Terus sampai 2027. Inflasi. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nilai mata uang turun. Ingat, saudara pikirkan. Kalau Amerika bisa inflasi 7 sampai 7,9%, Indonesia bisa berapa? Pikir aja sendiri. Ingat, Amerika adalah negara adikuasa. Negara adikuasa saja inflasinya 7,9. 7,5 atau 7,9. Indonesia mau berapa? Pikir dan berdoa. Kalau Amerika aja 7%, Indonesia mau berapa? Nah itu pikirkan aja. Dan suku bunga The Fed akan dinaikkan. Jadi saudara, ini yang terjadi 5 tahun. Terus, dan kita harus siap hadapi. Tidak boleh lari dari kenyataan. Tidak boleh mundur. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang ada hanya satu, maju. Maju, siap menghadapi kenyataan. Seperti kita menikah. Waktu belum menikah, banyak pilihan. Setelah menikah, terimalah kenyataan. Betul?
dan tetap maju memperbaiki kesalahan. Betul? Dalam hidup ini seperti itu. Kita gimana? Berhenti? No, tidak. Tetap maju. Maju sambil memperbaiki kesalahan. Setelah maju memperbaiki kesalahan, ingat saudara, terimalah kenyataan. Nah, dan percaya Tuhan menyertai, memberkati saudara tahun ini. Dan tahun depan untuk menghadapi apa yang terjadi. Ingat, 5 tahun inflasi, 5 tahun mutasi. 5. Nah, ada yang tanya sama saya, kenapa 5 tahun dan mutasi dan 5 tahun inflasi? Ya, saya hanya dapat petunjuk yang demikian. Itu yang saya sampaikan. Itulah pesan yang saya berikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan sapi Tuhan. Haleluya. Berkati firman-Mu. Amin.